Baik. Sekarang tindakan preventif, kuratif. Ustaz, kalau sudah terjadi, Ustaz, ya, sudah terjadi, bagaimana mengobati dari penyakit ain ini? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Pengobatan yang pertama, yang paling utama adalah ruqyah syar'iyyah. Meruqyah syar'iyyah, yaitu dengan membacai surat Al-Fatihah. Jadi pembacaan surat Al-Fatihah itu tindakan kuratif. Kalau sudah terjadi, baru ada Al-Fatihah. Ya, dia tindakan kuratif. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma adraka annaha ruqyah." Apakah engkau tidak mengetahui bahwa surat Al-Fatihah itu adalah surat untuk meruqyah? Termasuk di dalamnya adalah membaca-bacai air. Jadi kalau seandainya ada ustadz, tuan guru, atau orang-orang yang ahli agama dimintai banyu, boleh saja. Tapi kalau seandainya hadangi aku masuk ke dalam dulu, kada usah tuan guru, ya sini aja biar baca. Karena bacaannya Al-Fatihah, gak ada yang lain-lain. Al-Fatihah. Dan lebih baik lagi kita baca seorang. Ya, kenapa? Karena lebih ikhlas, lebih tawakal, lebih bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk meminta ruqyah dari ain, dari penyakit. Ini menunjukkan bahwa penyakit ain, tindakan kuratifnya adalah dengan diruqyah. Ruqyah yang paling utama yaitu membaca surat Al-Fatihah. Dan ayat-ayat yang lain dari surat Al-Quran diperbolehkan. Di antaranya tadi Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, dan seterusnya. Kemudian juga cara yang kedua dari ain. Cara yang kedua tindakan kuratif dari ain adalah yaitu orang yang dianggap mengaini, apalagi kalau seandainya dia mengaku, diminta untuk berwudu. Kemudian bekasnya dimandikan kepada pasien yang terkena ain, korban yang terkena ain. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ainu haqq walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqatul 'ain wa idza istaghsaltum faghsilu." Ain itu benar adanya, penyakit mata jahat benar adanya. Kalau seandainya ada sesuatu didahului oleh takdir, maka akan didahului benar-benar oleh penyakit mata jahat. Jika kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Artinya, kalau seandainya ada orang nih, kan biasanya ain itu Pak, dia tidak merasa. Orang mengaini orang lain tidak merasa. Nah kita minta, Mas Sufyan, pian pinanya mengaini ulun, mandi aja pian. Bakasnya kan ulun mandiakan. Ya. Fa idza istaghsaltum faghsilu. Maka jika diminta untuk mandi, mandilah. Kemudian dipakai untuk mengobati orang yang terkena ain tersebut. Dari sini para ulama mengatakan salah satu cara kuratif pengobatan ain adalah orang yang dikira mengaini, memberikan pengaruh buruk melalui pandangan, dia diminta untuk meletakkan sesuatu dari bekasnya. Entah bekas basuh tangannya, entah bekas dia memegang air, kemudian dimandikan, diwudukan atau diwudukan kepada orang yang terkena ain tadi. Lihat lagi hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi
dari Asma binti Umais radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ya Rasulullah, inna Bani Ja'far tusibuhumul ain." Lihat, satu keluarga kena ain. Sesungguhnya keturunan Ja'far dikenai oleh penyakit ain, mata jahat. Afanastarqi lahum, bolehkah kita meruqyah mereka? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, falau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqathul ain." Kalau seandainya sesuatu didahului oleh qadar, maka akan didahului oleh ain. Ini menunjukkan bahwa boleh cara kuratif untuk mengobati penyakit ain adalah diruqyah sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Ini penambahan dalil. Begitu juga hadis riwayat Imam Abu Daud. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Kana yu'marul a'inu fayatawadda, thumma yaghsilu minhul ma'in." Artinya, orang yang dianggap mengaini, memberikan mata buruk, mata jahat, diperintahkan untuk berwudu. Kemudian orang yang pasien ataupun korban kena ain tadi, dia membasuh tubuhnya dengan ain tersebut. Ada cerita, saya pernah ceritakan oleh kawan saya dari Yaman. Anak ini dari kecil sampai baligh, nangis kerjaannya. Sampai baligh, umur 15 tahun. Kemudian setelah itu ketika baligh berhenti nangisnya. Ternyata berhentinya itu saat tetangga di sampingnya, nenek-nenek tua meninggal. Artinya yang mengaininya selama ini masih hidup. Ketika yang mengaininya meninggal, berhentilah penyakit ain tersebut. Nah, di sini pentingnya seseorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.